Cek, cek. Ini kedengeran nggak suaraku? Halo, cek, cek. Kurang keras sedikit, Mbak. Sebentar, aku tak pindah ke laptop. Oke, sebelumnya mohon maaf, Mas yang di laptop masih loading, jadi aku buka dari sini aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman kalau misal kita ngadain kelas malam hari lagi, karena ya kebetulan ada suatu acara yang mungkin tidak bisa kita tunda. Oke, untuk pada malam hari ini kita review materinya PHP Session. Nah, kalau dari kita nanti belajar sedikit dari Witri School sama review dari videonya Pak Hisyam. Dari teman-teman ada yang sudah nonton videonya Pak Hisyam apa belum? Halo, cek. Ada yang sudah menonton atau hanya dianggurin? Atau hanya dibuka saja tanpa disimak? Oke, sepertinya jawabannya tetap sama ya, teman-teman. Kayaknya banyak yang belum menyimak dengan seksama dari video yang sudah disampaikan oleh Pak Hisyam. Karena videonya sudah disampaikan, tapi kenapa kok nggak ditonton gitu ya. Oke, ntar sambil menunggu. Aku pengen coba tanya dulu dari tugasnya teman-teman yang PHP kemarin, yang minggu lalu kan kita sempat dari aku sama Kak Iva kan sempat kasih tugas terkait PHP dan database. Nah, dari tugas PHP yang dikonekin ke database dulu nih, teman-teman ada kendala nggak? Ada, Kak. Datanya nggak masuk. Ada, Kak. Kurang keras ya? Bentar. Kemarin saya sih ada, Kak. Coba kemarin sekiranya ada yang bermasalah kemarin, masalahnya di mananya? Kalau boleh tahu. Kemarin itu pas manggil, Kak. Kan manggil ya dari PHP di webnya. Itu mau ke database tiba-tiba kosong semua isinya, nggak ada isinya belas gitu sih. Jadi itu kemungkinan ya salah tulis di skripnya gitu sih. Oh gitu. Oke, Kak. Aku, Kak. Ya. Itu sih kan yang kemarin itu kan diajarin buat itu kan Kak ya, kalau berhasil ke halaman ini, kalau nggak berhasil ada tulisan login Anda gagal gitu kan Kak ya. Nah itu pas dicoba punyaku gagal semua. Maksudnya kan harusnya berhasil sama gagal. Tapi ketika yang benar, misal sama-sama database-nya, ketika login itu gagal semua. Kira-kira itu kenapa ya Kak ya? Kamu kemarin udah bikin login? Iya Kak, sampai situ sih. Itu apa? Kalau login itu kan pakai session ya? Iya Kak. Istilahnya ngambil data. Kamu udah sampai situ? Oh enggak jadi Kak. Tuh, nggak apa-apa. Coba ditampilin. Enggak bisa Kak, soalnya ini pakai HP habis ini
taklim soalnya. Nanya Malah. sekilas dulu deh, Kak. BTW asal kalian tahu, hari ini baru mau masuk ke session, mau bahas login sama logout. Tapi karena udah ada yang bikin, wah keren sih. Mungkin tadi Sabit ya, bisa share screen nggak? Tadi masalahnya di mana? Mungkin bisa bantu. Belum, kayaknya masih ada apa sih, tapi kalau mau mungkin nanti persiapan dulu ya di laptop. Ya, oke, yang lain mungkin? Kemarin sempat ada yang kontak aku, katanya emang rata-rata masih belum bisa connect ke database sih. Ada yang ketika dikoneksi .php-nya yang masih ada yang error di beberapa baris. Cuman kalau misal emang errornya di koneksi .php itu kemungkinan besar emang ada typonya di scriptnya teman-teman. Terus ada lagi kayaknya ada lagi yang ini, yang ketika mengambil data dari database-nya itu kayaknya ada dari teman-teman ada yang error juga. Mungkin boleh diperlihatkan. Nah, mungkin ini Septia Wulan ini ngomong kalau datanya nggak masuk. Mungkin bisa share screen. Sebentar Kak, pindah ke laptop. Ya, mungkin udah ada yang di laptop dan ada kendala gitu, Rek. Sambil nunggu itu. Usahakan ketika kita ada kelas baik praktikum PK atau kelas PK teorinya, teman-teman usahain langsung pakai laptop ya, karena biar sekalian gitu ketika kita mau praktek, kita nggak saling tunggu-tungguan buat buka laptop atau mungkin masih loading apa gitu ya. Itu belum salam. Salamku berarti tadi nggak kedengeran ya. Ya, aku ulangin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam padahal aku. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita review terkait materinya PHP session ya. Kemarin kan kita udah belajar yang PHP connect to database. Nah, itu intinya kan ada 3 kan filenya kita, file index, file koneksi, sama file target. Nah, selebihnya ya kondisional sebutuhnya kan. Nah, yang tadi ada kendala yang masih error-error mungkin bisa ditampilkan sekarang. Nanti kalau misal dari connect ke PHP aja udah bisa, kemungkinan besar itu nanti ketika kita session itu juga bakalan nggak serumit ini, jadi kita nggak double error gitu. Oh ya, BTW kan ini kita kelasnya ya, kita kelas bersama. Kita juga sama-sama mahasiswa di sini, jadi nggak usah sungkan-sungkan kalau misal dari teman-teman ada kesulitan, langsung disampaikan aja. Ya, dan termasuk ketika mungkin kita menjelaskan, mungkin ada kekeliruan ataupun yaitu saling mengingatkan aja. Nah, sekarang mungkin karena nunggu teman-teman yang lain buka tadi, menurutku dilanjut dulu ke PHP session, dan mungkin kalau misalkan nanti sekiranya ada mau konsul masalah yang kemarin bisa disampaikan nanti di akhir gitu, biar nggak nunda-nunda gitu. Gimana? Atau mau diselesain yang PHP kemarin? Kalau menurutku dilanjutin dulu ke PHP session, terus nanti kalau di akhir ada yang mau tanya silahkan gitu.
minta tolong responnya ya. Kita kan sama-sama mahasiswa gitu ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah canggung. Ya, gimana? Kita langsung masuk ke PHP session aja atau kita mau coba selesaiin dulu permasalahan dari PHP database kemarin? Halo, cek. Ini kita nggak ditinggalkan? Iya, Kak. Oke, session aja dulu, Kak. Yang PHP ya, setelahnya penjelasan. Ini udah bisa dilihat belum share screen-nya? Sudah, Kak. Kita cari web belajar yang bisa ditemui banyak orang aja ya, yang free, yang sekiranya teman-teman juga bisa ngebuka juga. Ini dari Witri School kayak biasanya. Teman-teman juga bisa memahami lagi kalau misal nanti dari sedikit yang kita jelasin ini mungkin ada yang belum dipahami. Nah, jadi di sini kalau menurut Witri School nih, session ini kan ini ya, session dimulai ada ininya, session start function. Ini ada sedikit penjelasannya. Is a way to store information to be used across multiple pages. Nah, di sini session itu lebih ke kayak sesi, namanya aja session ya, otomatis dia sesi gitu. Nah, ini unlike a cookie, stored in the user's computer. Nah, jadi informasinya kita itu tidak stored itu maksudnya kayak tidak dikoleksikan itu di komputer kita gitu. Nah, ini lebih ke berhubungan ketika kita kayak mau login atau register di suatu website atau mungkin logout dari website. Nah, itu masih memuat dari PHP session itu tadi. Nah, itu serangkaian dari bahasa PHP-nya juga, ada yang namanya session. Kemudian ada juga nah, jadi kalau udah pakai PHP session itu, ketika kita login itu bakal auto kedetek, oh ini yang login user si ini. Terus ketika kita melakukan transaksi atau melakukan kegiatan lain di suatu website atau mungkin di suatu aplikasi, itu kalau sudah ada unsur session, itu bakal kedetek juga. Kayak kita sesi sekarang ini ngapain, sesi sekarang buka apa, kayak gitu. Baik juga ketika kita melogout gitu. Kadang kan kita pasti login, logout, nah kayak gitu. Itu lebih ke session-nya. Nah, terus ini start a PHP session-nya. Nah, jadi kalau mau berhubungan dengan PHP session itu dimulai dengan ada sintaks yang namanya session start gitu. Di dalamnya tag PHP. Jadi ada session start, ada fungsi dari session start. Kemudian session starts are set with global variable. Nah, ini di set dengan variabel yang global ya, pakai $_session. Nah, $_sessionnya itu ada di ini contohnya ada di body, di tag body. Nanti untuk contohnya bisa dicontohkan sama Kak Iva.
Ini untuk contoh simpelnya. Kita coba salah satu demonya. Barangkali ada teman-teman yang mungkin belum pernah coba. Nah, ini session variable rset. Belum ada run-nya. Nah, ini udah otomatis ya ini ya. Ya, karena loading lama, jadi kita lanjut aja dulu. Ini ada catatannya. Nah, session start itu harus jadi hal yang paling pertama dari dokumen kita sebelum tag-nya HTML. Jadi kayak ini tadi. Nah, ini kan dia yang paling atas sendiri ya, session start. Nah, karena kita menggunakan session, otomatis session start ini tadi harus ditaruh di paling atas sebelum tag HTML. Walaupun nggak ada doctype HTML atau langsung tag HTML, itu tetap kita harus menempatkan tag PHP session tadi itu di paling pertama tuh. Kemudian ini ada get PHP session variable values. Nah, ini untuk mendapatkan hasil dari variable session-nya tadi. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau di sini kan echo kalau di PHP kan kita menampilkan gitu ya, dalam kayak misal kita pakai Python itu kita bilangnya print gitu. Print ini favorite color is ini apa gitu. Ini kok nggak ada tombol run-nya. Oke. Nah, ini kan ada tadi. Also notice that all session variables values are stored in the global underscore ini ya, $_session. Jadi values-nya itu ditaruh di $_session. Tuh, jadi inti dari session-nya itu ada session start yang di awal, sama kita pasti perlu $_session dengan huruf kapital. Itu. Ini untuk ini contoh lain ketika ingin ini menampilkan dengan cara lain itu bisa pakai printr ini. Nah, kemudian ini ada contohnya juga untuk memodifikasi dari PHP session-nya. Nah, ini untuk mengganti variabel dari session-nya, itu dituliskannya gini. Jadi, apa color-nya, terus ini tadi value-nya, terus kita kan pengennya menampilkan ini. Tuh. Nah, kalau destroy ini remove, namanya juga destroy ya. Destroy berarti menghancurkan. Jadi, kalau destroy, ya ini ada session unset dan session destroy. Oke, itu sekilas dari gambarannya PHP session. Ada untuk menampilkan value, untuk session start-nya, terus ada destroy, ada unset juga untuk remove, dari nge-remove session-nya gitu ya.
Oke, mungkin selanjutnya kita langsung ini ya, dari praktek dari skripnya. Oke. Kedengeran kan suaranya? Dengeran, Kak. Beneran, Kak. Oke, mungkin ntar aku share ini. Nah, mungkin ini kalian udah sering lihat, bisa disebut kalau ini tuh anggap aja flowchart yang ya simpelnya lah gitu. Jadi ketika kita ingin membuat fitur login logout, kita perlu yang namanya database tentunya untuk menyimpan akun usernya. Nah, untuk langkah awalnya kita tentunya harus punya tabel user di dalam database-nya. Nah, setelah itu tentunya ketika kita memiliki akun, kita awalnya pasti perlu yang namanya registrasi. Nah, untuk melakukan proses login tentunya harus registrasi terlebih dahulu, baru data yang sudah dimasukkan melalui form registrasi ini dimasukkan ke dalam tabel user. Kemudian kita tentunya punya form login untuk pemanggilan datanya. Jadi alurnya di sini tuh dari form registrasi, kemudian insert data, dimasukkan ke dalam tabel user. Nah, ketika kita melakukan login, itu kita memiliki script cek login di mana di situ dilakukan proses pencocokan data antara user yang sudah diinputkan ketika registrasi dan juga user yang dimasukkan ketika login ini. Nah, di sini kalau misalkan registrasinya sukses, kalau misalkan registrasi tadi sukses, itu bisa diarahkan ke form login. Kalau enggak ya balik ke registrasi. Di sini opsional ya. Jadi intinya kita buat registrasi terlebih dahulu, kemudian dimasukkan datanya, kemudian ketika login. Nah, ketika login ini kan dilakukan pencocokan data. Nah, di dalam login di sini ada pertanyaan, apakah loginnya sukses atau bisa dikatakan data yang dimasukkan ketika login itu apakah sama dengan yang ada di database. Nah, ketika iya, session dilakukan atau session dimulai. Nah, ketika tidak bisa diarahkan kembali ke form login. Nah, di sini session sendiri seperti yang dijelaskan tadi itu fungsinya yaitu untuk mengambil data dari database tadi. Jadi dengan gampangnya itu gini, kita menahan data yang sudah diambil ketika login tadi dengan menggunakan fungsi session ini. Jadi kan teman-teman misalkan yang sering kita temui itu contohnya di website e-commerce. Di situ misalkan kita melakukan login. Nah, ketika kalian melakukan pencarian data, misalkan cari barang atau beli barang atau ya melakukan transaksi lah di dalam datanya. Ketika kalian login kan tentunya ketika kalian membeli barang, otomatis barang itu tadi yang masuk ke store-nya, data store-nya itu pastikan akunnya kalian yang beli. Jadi gunanya session itu untuk menjaga ID yang kita masukkan ketika login ke dalam semua halaman yang nantinya akan kita akses. Jadi ibarat kata ketika kalian login, ya wes itu punya kalian gitu. Jadi datanya kalian, itu akunnya kalian. Kalian mau cari barang, kalian mau beli barang, yaitu maksudnya akses datanya itu punya kalian gitu. Nah, di dalam session sendiri tentunya ada session start sama session delete, di mana ketika kita ingin data tersebut bertahan dengan akun kita, ya kita tentunya kan nggak usah logout. Nah, ketika logout
ibarat kata sessionnya itu di-destroy. Nah, ketika sessionnya di-destroy, ya sudah kita perlu melakukan login ulang. Gitu. Sampai sini paham masalah sessionnya, teman-teman? Yang masih belum paham boleh langsung bertanya ya atau open mic daripada nanti ketika kita ada tugas malah jatuhnya teman-teman kebingungan sendiri buat ngerjain. Ada yang mungkin masih belum paham? Mohon maaf Kak, terkait Ya. session nanti dimulai pas sudah login ya Kak? Untuk apa tadi ya? Kalau nggak salah. Apa begitu? Ya, Jadi gini. Gimana? Session dimulai ketika login, gitu kan pertanyaannya? Nah. Lebih ke gini, session itu ada ketika kita melakukan session start. Jadi nggak mesti di login. Cuman kasusnya biasanya itu digunakan untuk login, emang umumnya. Karena ketika kita login, otomatis halaman-halaman yang diakses di dalam web, semuanya itu kan harusnya punya akun kita. Paham nggak maksudnya? Atau bingung dengan kata-katanya? Ibarat kata, session itu gunanya untuk menahan ID-nya. Gitu. Jadi semua halaman yang diakses itu nanti kayak terkait gitu loh sama akunnya. Gitu. Masih bingung nggak? sampai situ nggak Kak? Nah, intinya menahan ID. Gitu. Saya mana zoom-nya? Sebentar. Aku mau share screen yang lain. Sebagai contoh ya, e-learning. Nah, di sini kan ada halaman login kan. Sayangnya di sini tuh nggak ada register karena kita udah diregistrasi sama UIN-nya. Nah, ketika kita login, otomatis, nah di sini kan keluar namanya. Ibarat kata dia tuh sudah ngambil ID-nya. Nah, ketika kita mengakses halaman-halaman yang ada di sini, misalkan buka ini, misalkan buka Kapita Selekta. Nah, halaman di sini ketika aku mengumpulkan tugas pun yang tertulis di datanya bapaknya itu yang mengumpulkan atas namaku. Nah, itulah gunanya. Ibarat kata ID-nya itu tersangkut di semua halaman yang ada di website ini, kecuali udah tak logout. Nah, ketika tak logout, ya udah, ibarat kata sesinya itu ke destroy gitu loh. Gitu, teman-teman, untuk fungsinya. Jadi, ibarat kata menahan ID-nya. Nah, udah, nggak ada yang bingung? Mbak boleh balik ke flowchart-nya yang tadi nggak Mbak? Ya, di sini. Maksudnya script check login itu seperti apa ya Mbak? Mana? Di sini tah. Iya. Nah, ini nanti ada script PHP yang gunanya untuk membaca sessionnya. Ntar ini belum masuk codingannya. Oke Mbak. Ibarat Thank kata you. proses dari login ke sini itu. Pencocokan datanya itu di sini. Berarti setelah login itu baru Ya. scriptnya ini ngecek scriptnya cek log. Ini bentar ini pas Nah, ini pas yang gimana? script cek login ini sebelum DB label user, berarti sebelum masuk ke halamannya yang tadi itu ya Mbak? Gimana? Belum. Jadi proses dari halaman login ke ke halaman indeksnya. Nah, di proses ini tadi itu nanti dijalankan sessionnya gitu. Ini tuh nggak kelihatan sebenarnya prosesnya. Jadi kan prosesnya itu kan dari form login langsung ke indeks kan tentunya yang halaman ditujukan. Nah, ini Iya. kan ibarat kata di codingannya itu jalan ini script cek login, pencocokan dulu. Nah, kalau misalkan iya baru jalan sessionnya ke sini gitu.
Oke. Oke, mungkin masuk ke codingannya ya. Nah, di sini aku bikin halaman yang agak berbeda dari kemarin. Di sini emang halaman minimalis ya. Jadi, bentar. Duh. Guys, kok error? Ada yang salah. Bentar ya. Nah. Ya, untuk awalnya gini ya. Ibarat kata, ini tuh halaman yang belum melakukan login. Jadi, untuk langkah pertamanya tentunya kalian harus bikin database-nya terlebih dahulu. Nah, di database-nya ini pakai yang user ini ya. Karena kemarin user itu dipakai yang percobaan kemarin. Jadi kita pakai tabel user. Di sini ada username, password, email, nama. Nah, di sini kenapa kok nggak pakai ID? Karena aku maunya username ini antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Jadi ketika ada orang menggunakan username A, maka orang lain nggak akan bisa menggunakan username A. Jadi di sini aku tak pakai ID-nya, pakai primary-nya itu pakai username. Jadi antara user satu dan user yang lain username-nya tidak bisa sama. Nah, kemudian untuk cara bikin tabel ini kemarin udah bisa kan semuanya? Udah, Kak. Nah, oke. Oke. Nah, kita lihat lagi dari gambarnya. Setelah kita bikin pokoknya dari tabel user tadi, kita buat form registrasi terlebih dahulu. Karena ibarat kata kita harus melakukan regis dulu, baru kita bisa login. Oke, masuk ke file registrasi. Nah, untuk file registrasi sendiri itu merupakan form. Nah, di dalam form ini nanti tetap kita gunakan metode post. Di halaman registrasi ini sama seperti kemarin prosesnya, hanya input data ke dalam database. Jadi di sini pakai metode post, kemudian action-nya aku pakai @user.php. Untuk proses di sini sama seperti mana hilang? Untuk prosesnya sama seperti yang kemarin, dibikin form biasa, kemudian action-nya ke @user. Di sini juga diperhatikan untuk penulisan name-nya, jangan lupa. Nah, di @user persis seperti yang kemarin, di include connection.php, didefinisikan terlebih dahulu, kemudian dijalankan request methodnya. Nah, di sini ada tambahan MD5. Nah, apa itu MD5? Jadi MD5 itu fungsi untuk melakukan hash password. Jadi, bentar. Jadi ya intinya kalau hash itu digunakan untuk mengenkripsikan passwordnya. Jadi biasanya ketika hal seperti itu digunakan, maka password yang kita masukkan nanti di dalam database-nya itu nggak akan kebaca
sama persis seperti passwordnya. Jadi kayak di sini contohnya, kalau tak pakai MD5 nanti hasil keluarnya kayak gini passwordnya. Jadi adminnya, ibarat kata adminnya itu nggak tahu password aslinya kayak gitu. Nah ini untuk yang masih yang biasa, secara umum itu pakai MD5 udah cukup. Nah kalau misalkan kalian pengen belajar yang lain, itu silakan dipelajari sendiri. Nah di sini cukup pakai MD5, ditambahin gitu aja. Untuk jenisnya banyak, MD5, ada SHA, ada ya dan lain-lain lah pokoknya. Nah, dimasukkan sama persis kayak kemarin, cuman di sini untuk yang kemarin itu nah, di sini kemarin kan untuk ekonya kan cuman sukses sama error. Nah, di registrasi ini halamannya itu ditujukan ke login sama error gitu. Nah, ketika datanya berhasil diregistrasikan, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, kalau nggak bisa nanti error. Mungkin ini nanti bisa diganti. Jadi kalau error bisa balik ke halaman registrasi lagi. Nah, untuk ini persis sama yang kemarin. Jadi nggak usah tak bahas terlalu jauh ya. Kemudian login ya, login. Nah, di dalam login sama dikasih method post, kemudian actionnya cek login.php, kemudian, nah di sini ada tambahan required sama ya required tentunya. Di mana required di sini fungsinya itu kolom yang ditaruh di formnya itu tidak boleh kosong. Nah, itu juga berlaku di registrasi tadi, dikasih required. Jadi, kalau datanya itu nggak bisa dikosongin. Gitu. Nah, untuk cek login. Oke, lanjut. Diberikan include connection.php. Terus di sini cuman username sama password karena yang kita gunakan itu username sama password untuk melakukan login. Nah, di sini juga dikasih MD5. Nah, sini itu dilakukan pencocokan data. Di mana ini seperti yang materi kemarin, select bintang from user. Jadi, kita mengambil semua data dari user, di mana username-nya itu sama dengan username yang di database, itu sama dengan username yang diinputkan, dan passwordnya juga sama. Nah, untuk pencocokan password, kalian nggak usah khawatir, karena itu walaupun dia pakai MD5, itu akan otomatis ke mencocokkan sendiri gitu loh dari PHP-nya. Nah, di sini juga bisa pakai email. Nah, karena email yang di sini itu, email yang di sini itu di unique. Jadi dia juga nggak bisa double. Nah, ini untuk yang email ini opsional, bisa dipakai bisa enggak. Nah, sama. Ini sama yang kemarin, jadiin dicek dulu. Kalau misalkan di sini ada lebih dari 0 atau misalkan ada 1, tentunya harusnya kan ada. Nah, session start. Nah, di sini dijalankan sessionnya dengan username-nya mengambil dari yang ada di database. Nah, dijalankan ke index.php. Kalau misalkan salah, dibalikin lagi ke halaman login. Lah, di index.php itu dikasih tag yang kayak gini bentuknya, session start. Nah, kemudian ada tambahan di sini, di bagian ini. Jadi, di sini diletakkan ketika
sessionnya ada, maksudnya ada session yang berjalan atau ada username yang masuk dan itu benar sesuai sessionnya tadi, itu nanti akan dijalankan di sini. Nih, selamat datang. Nah, ini di span, kemudian dijalankan PHP echo session name, nama. Ini ngambil dari database. Jadi session yang ada dari sini itu ditampilkan di sininya. Jadi namanya ngambil dari database. Ini bisa diisi email, bisa diisi apa sesuai yang ada gitu. Nah, kemudian mungkin untuk tambahan di sini di navbarnya, tentunya kalau misalkan kita sudah melakukan login itu kan harusnya muncul logout ya. Nah, itu diberikan di sini, di-if-kan ketika ada session yang berjalan atau di website tersebut sessionnya ada, itu ditampilkan tombol logout. Nah, selain itu, berarti apabila sessionnya nggak ada, itu akan ditampilkan tombol login dan registrasi. Sampai sini ada yang tanyain? Nggak ada? Oke, aku lanjut. Nah, contoh daftar terlebih dahulu. Apa ya? Misalkan Budi. Namanya Budi Setiawan. Emailnya budi@gmail.com. Passwordnya 123 123. Daftar. Nah, ini berarti kalau misalkan dia sudah berhasil registernya, dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, ketika di sini kita masukkan aja Budi, passwordnya 123 123. Nah, ketika login di sini akan tampil nama dari siapa yang login. Jadi itu ngambil dari nama yang ada di sini, bukan username-nya. Tapi kalau misalkan kita mau panggil username-nya itu juga bisa. Jadi diganti aja di sininya, diganti username gitu. Sampai sini ada yang ditanyain? Oke, nggak ada ya. Di sini juga ketika dia ada yang login, dia otomatis di navbarnya nggak ada tombol register ataupun login. Jadi yang di sini, yang tampil di sini adalah tombol logout. Nah, kemudian sekarang untuk teman-teman ini terkait login tadi ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke logout. Oke, nggak ada ya. Nah, di sini kan untuk untuk tombol logout. Jadi untuk logout kita tinggal bikin tombol, terus diaref ke logout.php atau ini terserah kalian nanti namanya apa. Nah, di dalam logout di sini isinya cuma ini toh. Jadi session start, jadi kita mulai dulu sessionnya, kita ambil dulu, kemudian dilakukan session destroy. Nah, kemudian dikembalikan ke index.php. Nah, setelah dilakukan session destroy, otomatis dia ibarat kata sessionnya udah diputus dan dia kembali ke
halaman quest. Itu. Sampai sini ada yang ditanyain. Kak, ulangin yang pokok tadi ketinggalan. Yang mana? Ulangin yang pokok tadi, Kak. Logout. Ya. Jadi di halaman, kan tadi tombol logoutnya di halaman indeks ya. Nah, di halaman indeks tinggal dibuat tombol, ini kan tombol kan, tag A, tombol yang bisa mengarah ke halaman logout.php. Nah, kemudian tinggal dibuat aja di halaman logout.php, ya tag PHP-nya, terus session start, kemudian ditulis session destroy, dikembalikan ke halaman mana. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Nah, ini udah login register lagi. Udah, sampai sini. Ada yang ditanyain lagi? Kalau nggak ada, ya materinya sampai sini, sampai logout. Oke. Mungkin sudah Kak In. Oke, terima kasih Kak Iva buat penjelasan lewat skripnya. Dari teman-teman ada yang seriusan nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung kita masih nge-Zoom bareng. Mungkin kalau mau bahas yang tadi, yang Iya. belum selesai, yaitu silakan, nggak apa-apa. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait yang kemarin itu kan masih ada yang kesusahan buat connect ke database. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan sekarang. Ada yang mau menampilkan? Nah, mungkin sebelum itu, penjelasan tadi ada yang kurang nggak kira-kira? Soalnya minggu depan masuk framework loh ya. Lebih rempong lagi. Ya, kemungkinan kita kuliahnya tinggal minggu depan itu materi, terus minggu depannya lagi kita UAS. Insya Allah seperti itu. Jadi untuk yang minggu depan itu ada materi, kasarannya materi bonus, karena materinya jarang disampaikan. Nah, itu hanya ada satu pertemuan. Dan itu materi yang sekiranya bisa jadi nanti di suatu hari itu teman-teman itu pasti butuh. Nah, mungkin sedikit tambahan buat yang tadi ya. Nah, itu kan tadi kan PHP session start-nya kan di halaman index.php karena aku butuhnya di halaman indeks untuk menampilkan nama. Nah, semisal ada banyak halaman yang memerlukan pemanggilan session, berarti session start-nya diletakkan di setiap halaman yang ingin kalian beri session. Untuk di native seperti itu. Tapi nantinya kalau di framework itu sudah ada fungsi bawaan dari framework-nya. Kalau di Laravel itu bisa pakai out. Nah, itu nggak perlu memberikan apa itu namanya? Memberikan session start di tiap halamannya. Jadi udah ada bawaan, lebih enak. Tapi kalau di native ya memang harus kasih satu-satu. Nah, gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyain masalah materi tadi, kita bisa bahas materi yang minggu lalu dulu. Siapa yang mau share screen mungkin? Nah, itu teman-teman barangkali ada yang masih kesusahan dari database yang kemarin. Saya Kak. Oke, boleh di-share screen, nggak apa-apa kok. Masih disable Kak. Oh, disable.
Share screen. Oke, udah. Suaranya kayak gini, tapi pas di jalani itu nggak ini Kak, nggak masuk database. SMPP-nya udah dinyalain kan? Ya, Udah. Hmm, Sampai pinya udah kan? Tadi udah ya? Ya udah sih, udah jalan itu. Mungkin lihat VS Code-nya, Dek. lihat skripnya. Oh ya, ini share screen-nya masih satu ya, masih Chrome aja. Mungkin share screen-nya bisa diganti. Share screen-nya mungkin bisa diganti ke yang VS Code. Nah, ya. Coba ke bawain, Dek. Mhm. Mungkin form HTML-nya. Bentar. Oke, bawahin. Terus kalau di HTML-nya sih udah jalan sih harusnya. Nah, yang ku tanyain tuh filenya cuma 2 itu tah. iya Kak, cuma 2. Boleh balik ke install web PHP-nya enggak? Atasin dong. Kayaknya ini ya, apa yang host DB username, DB password itu terpisah dari if, bukan sih? Aku juga agak lupa. Yang ini Kak. Bisa. Nah, sekarang mungkin tak tanya dulu. Itu kan pakai iset ya. Nah, Iya.
Untuk fungsinya sendiri, tahu ESET buat apa? Karena kan kemarin sekedar itu sih. Kemarin kan belum masuk ke ESET dan sebagainya itu kan. Itu tak lihat tadi fungsinya beberapa nggak itu nggak terlalu sederhana. Paham nggak sih? Jadi nggak sederhana gitu loh. Tapi nggak Sebenarnya masalah ini sih. Ya. ini sih Kak, apa? Aku lihat di contoh gitu. Mm. Sebenarnya udah diganti dari codingan awal. Terus coba codingan yang lain-lain itu tetap aja nggak bisa Kak. Maksudnya nggak masuk database juga. Itu apa udah sesuai nama database-nya? Sudah. Ini namanya register. Terus di localhost-nya coba lihat phpMyAdmin-nya. Register, tabelnya registrasi. Bentar. Ini bisa annotate nggak sih? Balik ke itu mungkin deh. Ke mana Kak? Ke VS Code-nya tadi. Insert.php-nya ini kan dalam artian juga menjadi koneksi.php kan? Jadi satu. Coba deh bawahin deh. Itu insert into-nya register nama tabelnya tadi. Yang itu loh, insert into. Yang ini Kak. Terus itu value-nya juga belum diisi. Nah, untuk fungsi select, $select, nah itu juga sebenarnya nggak kepake ketika kamu hanya, jadi itu nanti select email from register, berarti yang ditampilin hanya emailnya tok. Gitu tah. Itu insert into register. Nah, tabelmu tadi perasaan bukan register. Ya nggak sih? Itu nama database-nya register. Ya nggak sih? Atau aku salah tangkap? Ya, nama database-nya register. Nama database-nya register. Nama tabelnya? Registrasi. Nah, itu coba diganti registrasi. Di register. Ini bisa annotate nggak sih? Mungkin ini karena bentar ya, Dek Septia. Mohon maaf. Karena ini kan juga udah 1 jam, hampir 1,5 jam ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang lain yang sekiranya mungkin berhalangan atau ada acara lain bisa dilanjutkan. Yang mau stay silakan stay. Yang berkeperluan lain silakan ditinggal, gak apa-apa. Nah, ini mungkin kalau mau bahas yang sekiranya masih ada masalah atau bingung boleh stay. Gitu ya, Kak In. Karena udah lama juga. Halo.
Indri ini hilang, guys. Oke, Kak. Nah, Indri. Suara putus-putus, Tare. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Nggak Jelas, masalah, jelas. nggak masalah gitu, Kak In. Kalau misalkan ada yang maksudnya berkepentingan lain bisa ditinggal gitu. Karena udah 1 jam 20 menit. Ya, berarti ini diselesaikan by page aja kah? Gini sih, nggak apa-apa kalau misalkan mau Zoom. Cuman mungkin teman-teman yang lain yang ada kegiatan lain gitu loh. Kan ini kan ibarat kata bukan jamnya. Iya, iya. Karena udah terlalu larut malam juga ya. Sebelumnya kayaknya aku tutup dulu. Nah, Mungkin ini bisa tapi nanti di-stop lanjut nggak dulu apa-apa. share screen-nya. Ya, setelah ini bisa kita lanjut setelah kita tutup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk bergabung di kelas review kita malam ini. Mohon maaf kalau misal dari kita masih ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan dari penyampaiannya kita. Semoga materinya bermanfaat dan semoga dari materi yang sudah kita sampaikan bisa lebih memahamkan teman-teman dan bisa memberi pencerahan buat teman-teman yang udah mulai mengerjakan register login. Kalau masalah tugasnya aku masih belum tahu ya. Kalau sama Kak Iva ada tugas nggak yang terkait PHP session ini? Ada, tentunya. Oh ya. Nanti di e-learning ya. Oke, nanti cek e-learning aja dulu. Oke. Daripada nunggu lama, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada yang mau lanjut nggak apa-apa. Iya, boleh kok. Atau mau tak buatin breakout room? Usah di sini aja.